Karena tidak jarang pertumbuhan bagus, begitu cara panennya nggak bagus juga, ini masalah. Dan peralatan yang digunakan juga jangan sampai melukai ikan lah, intinya begitu ya. Ketentuan bahwa kalau keragaman genetik dari nila yang kita muliakan itu sudah kurang dari 0,8, maka itu perlu ditambahan sumber genetik yang baru. Gitu kan. Cita-cita atau ambisinya tidak lagi kalau pembisnis itu kan mencari untungan sebesar, tidak, bukan itu, tapi bisa ilmunya bermanfaat gitu kan, kemudian berguna bagi para pembudidaya khususnya gitu kan, masyarakat sekitar di sini maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Siang hari ini saya bersilaturahmi ke Ernawati Farm Galunggung, yang mana di sini difokuskan untuk produksi larva nila nirwana 3 teman-teman. Dan bersama kita nanti insya Allah akan berbincang-bincang dengan ownernya, yaitu Pak Opik, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa menjadi penambah wawasan untuk kita ya, karena pengalaman beliau di dunia perikanan sangat luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan Pak Opik, kita bakal lihat dulu untuk kolam pemijahan larva nila nirwana 3-nya teman-teman. Dan ini adalah induk-indukan yang sedang diliburkan, dipisahkan antara jantan dan betina agar apa? Agar tidak terjadi pembuahan. Adapun yang sedang kita lihat ini teman-teman, ini adalah yang sedang proses pemijahan. Jadi teman-teman, di sini itu khusus produksi larva ikan nila nirwana 3 teman-teman. Jadi yang dijual ke customer itu masih ukuran larva yang usianya 2 harian gitu. Dan untuk customernya ini ada yang dari luar kota juga, bahkan dari Papua pun ada datang ke sini untuk membeli larva nirwana 3 teman-teman. Luar biasa ya. Pun untuk lokasi Ernawati Farm Galunggung ini, yaitu berada di Kampung Kubangwangi, Desa Lenggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasinya ini tepat sebelum tempat wisata Galunggung teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke sini bisa nanti sekalian berwisata ke wisata Galunggung. Dan ini indukan-indukannya teman-teman, sangat besar-besar sekali. Sedang proses perkawinan teman-teman. Kita kembali ke farm yang atas. Ini juga sama nih. Nama saya Opik ya, orang manggilnya Pak Opik ya gitu ya. Sebagai putra daerah sini, dilahirkan, dibesarkan, cuma merantau sampai ke Aceh, baik lagi ke Jawa Barat, dan alhamdulillah sekarang sudah 3 tahun pernah bakti ya. Saya bekerja di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat terakhir, sebelumnya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh kan. Alhamdulillah setelah purna bakti ini saya dan keluarga tentunya punya impian bahwa setelah purna bakti harus bergerak di bidang perikanan, karena sekolah, kuliah, dan bekerja dari perikanan. Jadi secara ironis kalau saya membuka bengkel atau apa gitu ya, yang tidak nyambung. Karena itu maka bergerak di perikanan juga.
membantu para pembudidaya tentunya menggunakan varietas unggul atau unggul ya. Dan alhamdulillah udah berjalan secara operasionalnya setelah pensiun alhamdulillah 3 tahun, tapi sebelum pembangunannya sudah 10 tahun atau 5 tahun sebelum Punah Bakti sudah dibangun gitu. Itu jadi tidak ujuk-ujuk langsung membangun setelah itu tidak. Yang namanya bisnis atau usaha apapun jangan dimulai setelah pensiun, tetapi harus jauh hari sebelumnya. Bahkan aset ini sawah, tadinya berupa sawah semua ini, itu 15 tahun sebelum pensiun mencoba gitu kan. Walaupun berat rasanya dulu, ngapain kita beli lahan itu kan, kita mah ke PNS bakal pensiun atau punya gaji gitu kan. Nah, itu ego dulu itu, tapi setelah dirasakan sekarang alhamdulillah setelah Punah Bakti ada yang digarap gitu. Karena walaupun cita-cita atau ambisinya tidak lagi kalau pembisnis itu kan mencari untungan sebesar, tidak, bukan itu, tapi bisa ilmunya bermanfaat gitu kan, kemudian berguna bagi para pembudidaya khususnya gitu kan, masyarakat sekitar di sini maupun kalau di perikanan sebenarnya sejak sekolah ya, ini sejak tamat SMP Cisayong tuh tahun 80, kemudian Ikatan Dinas di Bogor, SUPM namanya Sekolah Perikanan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah, dulu sebelumnya SPDMA gitu, atau setara SPMA Senakma sama kalau kita lakukan. Artinya perikanan itu kan sekolah, kemudian kerja sebagai PNS diangkat di DKP Provinsi Aceh itu sejak tahun 83 tamat langsung ditugaskan ke sana. Nah kemudian selama di Aceh juga di samping dinas itu saya dan teman-teman tentunya ada atasan saya untuk bergerak di bidang udang di sana, udang windu kalau dulu ya, udang windu pembenihannya. Jadi beberapa perusahaan minta bantuan secara teknis, kemudian saya diutus sebagai direktur teknisnya lah katakan begitu, untuk menangani beberapa hatchery udang windu yang kolek katakan tidak berhasil. Alhamdulillah sukses, dan selama bertahun-tahun sampai udang windu pada saat itu sudah tidak prospektif lagi ya. Nah, baru saya tugas belajar lagi di Jawa, kemudian pulang lagi ke Aceh setelah selesai pendidikan, kemudian balik ke Jawa Barat, pindah tahun 2000 awal sampai pensiun 2020. Jadi pertama tugas di Singaparna, BBI, kan ada BBI Cengcem, Kokol, Mongor itu selama 8 tahun, kemudian pindah ke Wanayasa, Purwakarta yang melahirkan Nirwana 2, Nirwana 3. Nirwana itu adalah Raswanayasa. Itu selama 8 tahun. Kemudian terakhir saya tugas di Kepala Balai di Perikanan Air Payah dan Laut wilayah utara Sungai Buntu Karawang. Nah itu tahun 2020 pensiun, dan nah sejak itu baru difokuskan di lahan yang sudah dimiliki ini, yang sudah pembangunannya jauh sebelum pensiun sudah dibangun kolam-kolam ini, tinggal tambahan bangunan-bangunan seperti gor ini, balainya dan gudang-gudang itu setelah pensiun memang, tapi operasionalnya sudah sebelum pensiun sudah. Jadi sejak fokusnya sejak 2020 ya setelah pensiun. Nirwana ini adalah sebagai hasil pemuliaan ya, atau rekayasa genetik atau genetic improvement ya. Sebenarnya sejarah awalnya tahun 2006 dulu dirilis Nirwana pertama itu berasal dari Nila Gip dari Filipina langsung itu. Kemudian dengan SOP pemuliaan yang ada terus dikembangkan dan dilakukan pemuliaan atau riset gitu ya. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah uji data terkumpul, uji lokasi, uji lapang dan lain-lain, maka lahirlah Nirwana 1. Kemudian 8 tahun kemudian 6 tahun kemudian lahir Nirwana 2, dan 4 tahun kemudian Nirwana 3. Nah, sekarang persiapan Nirwana 4 nggak tahu nih gimana setelah banyak perubahan kebijakan ya dari
pusat maupun dari daerah. Nah, itu jadi nirwana itulah nila raswana. Keunggulannya adalah bisa besar, cepat besar, kemudian anaknya banyak gitu ya. Jadi sebenarnya dari jenis lain juga sama, artinya punya keunggulan itu intinya. Kalau namanya nila unggul atau benih unggul atau induk unggul itu adalah bisa besar, cepat besar, dan jumlah anakannya banyak gitu ya. Nah, dan bagi pendeder maupun pembesar itu secara waktu bisa menghemat waktu gitu kan. Nah, baik itu sekarang munculkan nila nila Kekar misalkan, keluarga Kartoyo itu ya, senior saya juga sih di Pasuruan kan. Ada juga nila nila bes Sukabumi, kemudian ada juga nila yang produk STP itu ya kan, Black Prima dan lain-lain. Itu mah sekedar nama ya, artinya tapi sejarawan tetap dari nila Gip yang dulu dari Filipina dan turunannya kemudian disilang-silang. Terakhir nirwana 3 itu waktu yang saya melakukan penelitian di Wanayasa itu adalah disilang dengan nila Kenya dari Afrika gitu kan. Kemudian yang nirwana 4 dengan nila dari Jepang. Jadi karena ada ketentuan bahwa kalau keragaman genetik dari nila yang kita muliakan itu sudah kurang dari 0,8, maka itu perlu ditambahan sumber genetik yang baru, nah, gitu kan. Nah, maka kalau menunjukkan di atas lagi 0,8 maka berarti itu bagus secara genetik, keragaman genetiknya. Perlu bisa diketahui bahwa dalam kegiatan budidaya ini ada beberapa fase ya atau tahap. Yang pertama adalah jelas pembenihan, artinya mulai dari induk sampai menghasilkan larva, atau terus dilanjut dengan pendederan sampai ukuran tertentu, biasanya sampai ukuran sekilo 80 atau 100 ekor ya per kilonya. Kemudian nanti baru proses pembesaran setiap beberapa bulan kemudian baru panen untuk konsumsi gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah disiapkan adalah kalau memang pendederan maka jelas pengeringan kolam ya kan, kemudian kontur kolam gitu, artinya dasar kolam harus, atau mungkin ada juga yang minat padi atau dengan sawah ya, bisa di sawah maksud saya itu bersama kan juga bisa juga, jadi ada salurannya baik keliling maupun saluran tengah atau saluran diagonal, macam-macam lah bentuknya ya. Kemudian di kolam juga sama, jadi intinya si dasar kolam itu harus begini, artinya ada kemiringan gitu dari ke saluran, sehingga pada saat panen ikan berkumpul di saluran. Ini ada kotak panen, ngumpul di kotak panen, kemudian tinggal nyerok gitu kan, atau tinggal ngambil, dan ikan tidak mengalami kerusakan gitu ya, karena tidak jarang pertumbuhan bagus, begitu cara panennya nggak bagus juga ya, ini masalah. Dan peralatan yang digunakan juga jangan sampai melukai ikan lah intinya begitu ya. Jadi intinya pengeringan, pemupukan, kemudian penanaman dan pemberian pakan. Memang produksi fokus di larva. Customernya di Tasikmalaya sendiri, kabupaten, kota Tasik, gitu, kemudian Ciamis, pernah juga ke Majalengka ya, Cikincing, kemudian bahkan pernah juga dikirim ke luar pulau, artinya ke Kendari gitu ya. Jadi permintaan pada saat dulu sebelum sekarang ini kan cukup besar. Cuman sekarang permintaan ingin benih gitu kan, artinya benih yang siap untuk pembesaran. Nah, di sini juga sekarang sudah mulai dicoba, mulai dari larva, kemudian nanti sampai ukuran tertentu gitu ya, ukuran sekilo 80 atau sekilo 100 ekor gitu ya. Nah, jadi sudah dimulai juga, dan kita buktikan di daerah dingin ini dengan suhu dingin ini 24 derajat, 23 derajat kadang gitu ya, suhu air maksudnya. Nah, itu bagaimana pasti pertumbuhan agak lambat sedikit, tetapi nggak ada masalah. Begitu dibawa ke daerah lain, ke daerah yang dataran rendah, ke daerah panas, itu akan lebih baik. Kalau bagi saya di sini bahwa mau gunakan varietas apapun silahkan, petani kan banyak pilihan ya, tidak bisa oh ini yang terbagus, enggak.
Belum tentu, karena katakanlah kekar misalkan, kekar diproduksi di daerah panas di Pasuruan kan, benihnya segala macam, nah, sehingga apakah di daerah dingin bagaimana gitu kan. Begitu juga nilai-nilai yang lain sama, jadi punya keunggulan tersendiri atau masing-masing gitu ya. Kayak kalau di Nirwana memang diproduksi di daerah dingin kan, Wanayasa sama dengan di sini lah relatif sama, suhunya 23, 24 gitu. Susah mendapatkan suhu 25 air gitu ya, kalau musim kemarau panjang. Nah, jadi itu ada, tidak bisa mengklaim bahwa ini yang paling bagus, nggak bisa begitu. Nanti pertumbuhan bagus, SR-nya bagaimana, survival rate-nya atau kelangsungan hidupnya berapa persen kan begitu. Kemudian FCR-nya berapa, konversi pakannya. Yang biasa kan mestinya kan inginnya 1:1, artinya 1 kilogram pakan menghasilkan daging 1 kilo, tapi kan sulit, kecuali mungkin sekarang dengan metode bioflok ya. Bioflok itu karena ada pakan flok itu jadi pakan, mungkin itu mungkin bisa. Tapi kalau di kolam semua agak sulit untuk mendapatkan 1:1, tapi rata-rata 1,2 atau 1,3 gitu. Yeah. Penyusukan minimal 1 minggu lah persiapan gitu, lahan, kemudian dipupuk segala macam, udah pakan alaminya tumbuh, baru datangkan larva atau beli larva kan gitu. Nah biasanya umumnya sih datang ke sini customer gitu kan, setelah karena kita udah punya lahan tersendiri gitu kan, nomor WA baik nomor saya maupun nomor anak saya gitu kan, atau mantu saya, jadi udah akan WA langsung gitu kan, secara langsung, jadi nggak perlu cari-cari lagi kan, mereka menyesuaikan persiapan lahannya dengan kesiapan di sini, kapan jadwal panen tadi gitu. Biasanya satu paket itu 10.000 ekor. Kalau yang biasa tanpa hormon itu adalah Rp18 per ekor, jadi 180.000 per paket ya. Kalau yang pakai hormon, karena biaya hormon sebenarnya itu adalah Rp20 per ekor atau 200.000 per 10.000 ekor per paket. Jadi kalau kami di induk ini tidak bisa pakai alternatif ya untuk pembenihan ya, artinya karena kalau kita dengan yang kadar proteinnya rendah katakan dengan pakan alternatif, pakan alternatif juga bisa juga sih yang katanya proteinnya tinggi, tapi tingkat keakuratan lah gitu ya namanya, buatan baik kelompok maupun pribadi gitu ya, agak sulit itunya karena bahan baku masalahnya kan. Kami tetap menggunakan pabrikannya, artinya produksi pabrik untuk induk, karena untuk induk ya. Nah, untuk pembesaran juga kenapa masalahnya agak tipis gitu ya, karena memang harga pakan yang terus tadi, karena kalau di air deras maupun di kolam itu kan 80% atau 100% bahkan kalau air deras itu pakan buatan kan pabrikan. Nah kemudian kalau tidak ditunjang dengan harga jualnya yang tinggi gitu kan, nah ini yang kadang-kadang banyak petani yang mandeg mayong gitu ya, karena memang harga jual tadi ya. Sebenarnya beda dengan udang mah naik berpakan terus, tapi kan karena ekspor gitu kan, jadi artinya tidak jadi masalah, belum jadi masalah berarti gitu ya, karena masih masih menguntungkan. Nah, sementara air tawar ini bukan nila saja sebenarnya, nilai ikan mas, ikan lain-lain juga sama, problemnya adalah itu. Nah trik-trik lain mah ada yang begini, mungkin awal bagus dulu lah, pertama pakan yang mahal, artinya yang proteinnya 28 ke atas, udah agak pertengahan turunkan gitu. Ada juga yang mencoba begitu sih dengan yang pakan murah katakan gitu ya, tapi pabrikan juga sama. Nah begitu mau dipanen menjelang beberapa 2 minggu atau apa gitu langsung dipus lagi gitu. Seperti itu ada. Itu mah petani yang bisa ini kan. Saya tidak bisa memberikan tip harus bagaimana. Pakan alternatif juga kayak itu tadi, problem pakan alternatif yang dibuat oleh kelompok ataupun oleh perorangan itu adalah biasa di bahan baku. Kualitas dan kuantitas gitu. Siap. Sebenarnya kalau penyakit umum lah baik nila apapun adalah bakteri Streptococcus ya, artinya yang menyebabkan seluruh badannya hitam gitu kan, hitam, kemudian kalau udah hitam gitu matanya jadi buta. Nah itu memang tindakannya harus diambil, dibuang gitu ya, karena memang dia akan menular nantinya gitu.
Dan itu mah biasanya terjadi di cuaca ekstrim gitu ya, antara hujan dan kemarau biasanya gitu. Nah, itu biasa di suhu dingin, tiba-tiba panas. Nah, itu yang kadang-kadang, tapi itu tidak selalu kan. Bahkan mungkin ada yang tahunan, ada yang juga mungkin tidak tahunan juga, artinya 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Jadi itu mah tidak bisa dihindari, seperti mungkin pernah dengar juga di Saguling atau di Cirata di mana gitu ya. Semua ikan bahkan, artinya untuk proses upwelling kan gitu, kembalikan arus bahan organik yang dari bawah ke atas itu, jadi keracunan itu ya, bukan penyakit. Nah, tapi umumnya penyakit yang paling mematikan adalah sitomatosis. Maka kami ada uji lapang tuh dengan balai riset dulu tuh untuk vaksinnya. Sekarang sudah beredar vaksinnya, dan vaksinnya diberikan melalui, ada yang melalui pakan, ada yang melalui perendaman dan itu. Tapi yang jelas persiapan lahan harus maksimal, artinya terutama pengeringannya. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Opik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.